Kalau aku boleh tahu awal mula gimana sih Kak Eka tuh bisa termotivasi aku pengen jadi ketua BEM gitu, gimana sih? Ada nih di masa ketika aku juga nggak mau jadi ketua karena apa ya, title-nya tuh berat. Terus gimana nih cara kakak tuh ngatur waktu antara jadi ketua umum sama jalanin perkuliahan nih kak? Pastinya pernah ya, karena dinamika organisasi itu banyak banget ya teman-teman. Mungkin Arya yang lagi menjalani masa-masa arsip juga akan mengalami itu. Halo Sobat Kons, kembali lagi di Binkal, Bincang Keluarga. Nah Sobat Kons, sebelum kita mulai nih, ada baiknya kita perkenalkan dulu. Jadi kenalin, nama saya Bagas Arya Febrian, biasanya dipanggil Arya. Dan saya Maya Fawaz Resandi, biasa dipanggil Resa. Dan kami yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah sebelum itu kita mau nanya nih ke Sobat Kons, kira-kira kabar Sobat Kons nih udah gimana? Semoga baik terus ya. Oke, semoga Sobat Kons yang ada di rumah baik semua ya kabarnya. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas sesuatu yang menyenangkan tentang serunya bimbingan konseling, kita juga udah ngebahas sesuatu yang sedikit bikin pusing nih tentang quarter life crisis bersama Kak Desri. Di episode Bingkel kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bisa jadi motivasi nih buat the next generation dari BMPBK. Karena di episode kali ini kita kedatangan Ketua BEM Prodi BK tahun 2025. Halo Resa dan halo Arya. Mungkin boleh Kak perkenalin diri dulu ke Sobat Kons. Oke, halo Sobat Kaun, semoga dalam keadaan yang sehat ya, mengingat kita mendekati pekan-pekan UTS. Teman-teman bisa panggil aku Eka atau Kak Eka. Aku di sini sebagai Ketua Umum BMPBK periode 2025-2026. Oke, kalau aku boleh tahu gimana sih sekarang keadaan Kak Eka? Apakah sedang sakit, sedikit nggak enak badan atau lagi sehat gitu? Oke, kalau physically alhamdulillah sehat, cuman mungkin karena sibuk ya, banyak banget kepanitiaan di akhir tahun teman-teman, sama banyak kegiatan di BMP juga, jadi agak keteteran aja nih karena banyak tugas gitu. Oke, relate banget sih ya sama kita. Ya, benar-benar. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong tentang kepanitiaan ya Kak, sekarang kan Kak Eka itu menjadi ketua BMP ya di periode 2025-2026 ya, betul kan? Betul. Kalau aku boleh tahu awal mula gimana sih Kak Eka tuh bisa termotivasi aku pengen jadi ketua BEM gitu, gimana sih? Apakah tiba-tiba datang nih insight-nya kayak lagi bengong pengen jadi ketua BEM gitu atau gimana? Oke, tentunya awalnya tuh aku kan jadi staff dulu ya di periode 2024-2025. Awalnya tentu karena masih maba, pengen dapat pengalaman gitu ya, pengen nyoba organisasi yang sekiranya relate dulu di lingkup prodi, dan di situ BMP BK tuh interest banget buat aku. Jadi pas jadi staff, oke, aku ikutin dulu BMP BK, cari tahu dulu gimana BMP ketika aku menjadi staff. Tapi ada nih di masa ketika aku juga nggak mau jadi ketua karena apa ya, title-nya tuh berat berat banget, Resa dan Arya. Tapi setelah dipikir-pikir ada hal yang aku pikir ada hal yang harus diperbaiki, ada hal yang harus ditingkatkan di BMPBK, dan jalan yang bisa aku tempuh saat itu salah satunya adalah menjadi ketua umum BMPBK. Jadi sempat ada keraguan, tapi sempat ada kemauan juga, didukung oleh teman-teman aku, terus kakak-kakak aku waktu itu juga banyak yang ngedukung aku. Akhirnya aku tergerak deh untuk jadi ketua umum. Kayak berarti jadi awalnya itu tuh Kak Eka kayak jadi staff gitu, terus ngeliat kayaknya harus ada yang diubah gitu, dan Kak Eka kayaknya kalau kayak ngubah bisa nih kayak gitu ya. Amin. Saat itu kepikirannya tuh seperti itu sih. Tapi kakak tuh sebelum di BMPBK nih waktu masih maba, nah itu SMA-nya tuh organisasi juga apa enggak tuh? Iya, organisasi juga. Jadi alhamdulillah aku juga ikut OSIS dan saat itu diamanahkan menjadi bendahara 1. Kalau di BMP tuh mungkin setara dengan bendahara umum ya. Jadi pengalamannya udah bendahara, jadi staff pun jadi staff ekonomi kreatif. Iya, ekonomi kreatif. Jadi pengalamannya tuh linear, dan alhamdulillah sekarang diamanahi lagi menjadi ketua umum gitu. Akhirnya terlepas dari keuang-uangan itu. Keren banget sih. Nah, tapi Kak, kan kakak nih dari SMA nih, dia udah jadi bendahara, terus di perkuliahan kakak jadi ketua BEM. Kira-kira capek nggak sih Kak, kayak kewalahan gitu? Gimana tuh Kak?
tiba-tiba tuh aduh capek nih gitu pas lagi di tengah jalan. Oke, pastinya pernah ya karena dinamika organisasi itu banyak banget ya teman-teman. Mungkin Arya yang lagi menjalani masa-masa hardship juga akan mengalami itu, dan Resa saat menjadi staf BMP sekarang juga pernah mengalami yang namanya dinamika organisasi. Itu jujur yang membuat aku sedikit lelah karena harus menghadapi banyak kepala, dan ketika anak-anak aku atau mungkin BPH aku ada di posisi dimana sama seperti aku lelah, aku nggak bisa aku juga lelah nih, aku juga capek gitu, tapi aku harus bergerak bagaimana caranya mereka bisa aku validasi tapi dengan tidak mengiyakan bahwa mereka tuh bisa melepas tanggung jawab mereka. Itu sih capek pernah, tapi di satu sisi aku juga harus mikirin gimana caranya boleh terlihat capek tapi nggak boleh meninggalkan tanggung jawab, dan harus bikin teman-teman di kabinet tuh tetap semangat. Betul banget sih Kak, karena kalau misalnya itu kita harus tetap tanggung jawab sama pilihan yang kita udah ambil kan gitu. Komitmen ya. Iya, komitmen. Bagus ya, karena kalau misalnya aku lihat-lihat pun kayak teman-teman BMP pun rata-rata kayak gitu Kak. Iya. Mungkin contoh dari ketuanya seperti itu. Amin. Tapi kalau misalnya tadi kan kayak sempat nyinggung tentang dinamika gitu-gitu kan. Kalau misalnya nih ada masalah di dalam sebuah organisasi atau selama KAK menjabat, gimana sih Kak cara KAK tuh menghadapi masalah itu tuh dengan bijak gitu? Oke, yang paling yang paling penting ketika ada masalah dalam organisasi adalah berpikir dengan kepala dingin ya Resa gitu dan Arya. Jadi kalau ada masalah di organisasi, karena tadi tanggung jawab aku pun berat, title aku berat, jadi menjadi seorang ketua umum itu nggak bisa kalau ada masalah oh yaudah yang penting cepat selesai, kita selesain, nggak dicari akar masalahnya apa, nggak melibatkan orang-orang di BMP. Itu cara yang salah. Jadi ketika ada masalah, aku punya BPH, aku pun punya teman-teman staff gitu. Kalau ada masalah, bukan yang penting cepat selesai, tapi masalah itu adalah masalah yang penting untuk diselesaikan, bukan yang penting cepat selesai. Iya gitu. Jadi kalau seberusaha mungkin dicari akar masalahnya gimana, efeknya bagi teman-teman gimana, terus gimana cara kita ngehandle si individu yang memiliki masalah ini. Jadi kita nggak bisa juga sih langsung fokus ke masalahnya, karena biasanya individunya juga penting, apalagi kan dia bagian dari BMPBK ya. Individu itu penting banget di BMPBK. Kalaupun masalahnya selesai, individunya ternyata kurang serak, itu kan PR lagi bagi teman-teman organisasi. Jadi nggak selesai-selesai masalahnya. Jadi efeknya tuh domino gitu sih. Berarti kayak yang penting tuh bukan yang penting cepat selesai, tapi yang penting masalahnya. Iya, jadi dicari tahu masalahnya itu kayak gimana, individunya gimana, dan bagaimana kita menanggapi si individu itu. Karena ya itu, kalau kita salah asumsi, efeknya akan jadi panjang. Oke. Nah Kak, terus gimana nih cara kakak tuh ngatur waktu antara jadi ketua umum sama jalanin perkuliahan nih Kak? Kalau bisa ada masalah terus lagi ujian juga, itu kan kayak pusing ya. Aduh, mau yang mana dulu nih, mau ninggalin satu tapi nanti lepas tanggung jawab ya kan. Oke, jadi sebenarnya mungkin ini pernah aku bicarakan berkali-kali ke teman-teman staf aku ataupun ke teman-teman maba saat logik ya. Aku tidak akan banyak berbicara mengenai manajemen waktu, karena sebenarnya ketika menjadi ketua umum atau memiliki banyak kegiatan, 24 jam itu bukanlah waktu yang cukup teman-teman. Jadi pengen dilipat ganda gitu. 24 jam kayak oh my god, iya cepet banget gitu. Rasanya gak cukup 24 jam gitu. Jadi cara aku ngehandle-nya adalah dengan manajemen prioritas. Karena kuliah dan organisasi adalah prioritas aku. Aku jadi melatih diri untuk bisa multitasking, bisa fokus dalam dua hal di satu waktu yang berbarengan. Karena jujur teman-teman, kalau misalnya kita maksa fokus ke satu kuliah terus, organisasi akan ketinggal. Begitupun sebaliknya, kalau kita fokus ke BMP terus, kuliah akan ketinggal. Jadi salah satu caranya adalah manajemen prioritas. Contohnya, ketika ada rapat di BMP, aku bisa izin ke teman-teman, sorry ya, aku sambil izin, saya sambil nugas karena ada tugas yang harus diselesaikan gitu. Jadi itu caranya, multitasking sih. Tapi Kak, misalnya kakak lagi misalnya kuliah terus tiba-tiba sakit, nah itu gimana tuh?
tiba-tiba sakit? Oke, kalau misalnya sakit karena itu kan keadaan fisik Iya, ya, keadaan pasti fisik. mau nggak mau harus Rest. jujur, ya harus rest, harus oke. karena kalau misalnya dipaksain pekerjaan yang nanti harus aku selesaikan itu akan ke nggak ke berantakan, Jadi nggak akan toxic keurus. ke diri sendiri. Ya Oh, benar, ya, toxic ya. productivity kalau Ya, Gen Z bilang tuh ya. Jadi kalau misalnya sakit atau mungkin mentally lagi nggak ini ya lagi capek ya lelah rohani itu ya mau nggak mau aku istirahat dan Oke. rest dan aku percayakan ke BPH karena BPH aku tuh salah satu bukan Keren, salah satu ya 16 orang yang aku percaya di BMPBK. Keren-keren sih. Aku pun selama jadi staff ngelihatnya keren-keren banget gitu ya. Amin. Kalau misalnya selama kayak kami jadi ketua BMP ini, apa sih yang menurut kayak tuh kan tadi kan kayak sempet capek, mungkin pernah capek gitu. Apa sih yang akhirnya tuh bikin kayak kan kalau misalnya kita capek, kita pasti bakal mikirin hal yang menyenangkan gitu. Apa sih hal yang menyenangkan yang terjadi di BMPBK yang akhirnya enggak, ini nggak capek-capek banget, seru juga kok di BMP, soalnya gini gitu. Sebenarnya tadi ya berbicara tentang dinamika itu satu hal yang membuat aku capek, tapi satu hal yang membuat aku seneng karena gimana ya, ada satu masa di mana segelintir staff nih ngilang gitu atau mungkin lagi capek dan itu tuh aku bersama BPH kayak aduh gimana caranya nih dia bisa ngerjain tugas tapi gini itu tuh lelah. Tapi di satu sisi ada staff yang ternyata lucu banget atau tiba-tiba staff yang kita habis kita teliti gitu, habis kita telaah tiba-tiba berubah, improve dan jadi orang yang individu yang balik Lebih lagi baik. seperti semula. Iya, jadi lebih baik. Itu lucu dan menyenangkan sih karena aku ngerasa itu akan menjadi pertama dan terakhir kalinya aku melihat mereka berkembang dan berdinamika seperti itu. Jadi apa ya, capek jadi ketua umum gitu ya, tapi satu sisi Pasti. juga sedih dan seneng gitu kalau apalagi sekarang mendekati demis ya Risa itu pengen bubar, berpisah dia nggak pengen berpisah, benar-benar memorable banget sih emang di BMP tuh. Oke. Kalau misalnya kita lihat ya Kak, kira-kira Kak tuh punya harapan nggak sih untuk the next generation nih dari BMP? Mungkin anak-anak arsip yang ada di sini bakal jadi the next generation. Ada nggak harapan atau pesan-pesan gitu untuk mereka? Oke, ada banget sih. Yang penting tahu ketika kalian mungkin ya ini berbicara ke generasi selanjutnya, ketika kalian memutuskan untuk lanjut 2 periode buat angkatan 24 atau ketika kalian memutuskan untuk bergabung dengan BMPBK, itu berarti bahwa kalian tahu dan harus berkomitmen bahwa prioritas kalian akan bertambah dan waktu kalian mungkin akan berkurang. Nah, di situ teman-teman tolong jangan meninggalkan salah satu prioritas teman-teman, jalankan keduanya atau ketiganya atau keempatnya dengan baik dan maksimalkan kondisi kalian di kedua prioritas tersebut ya. Dan jangan pernah enggan untuk menerima kritik. Jangan pernah apa sih bahasanya ya? Keras kepala gitu ya. Karena memikirkan diri sendiri. benar-benar Gak mau dengerin memikirkan teman-temannya. Memikirkan ide sendiri karena dalam organisasi nggak bisa ya teman-teman bersikeras untuk pendapat diri sendiri, itu tuh nggak bisa. Jadi jangan jangan sungkan untuk menerima kritik atau saran dari orang lain. Kadang kritik dari orang lain tuh mungkin bisa ngebikin ide yang dia punya jadi lebih baik kan. Betul. Karena bisa jadi kritik atau saran dari orang lain tuh bisa ngebuka POV kita gitu loh, ngebuka POV, oh ternyata teman-teman bisa mikir ini karena biasanya yang kita pandang tuh cuma di satu sisi aja kan. Ketika kita menerima kritik atau saran dari orang lain, kita jadi mikir, oh iya bisa juga kayak gitu, oh iya ini akan lebih baik kalau seperti itu gitu. Nah, itu dia pesan untuk mungkin the next generation buat teman-teman yang mau lanjut atau mau masuk BEM Prodi BK di periode 2026 nanti. Iya benar. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung acara. Kita udah ngobrol selama beberapa menit ya, dan seru banget nih ngobrol sama Kak Eka. Dapat insight baru saya nih. Iya, saya juga karena kayak bener-bener mungkin ya teman-teman yang tadinya belum kepikiran buat masuk BMP, terus tiba-tiba kayak, wah kayaknya seru nih masuk BMP karena melihat ketuanya keren sekali nih di periode ini. Kayak mungkin karena udah lumayan lama nih teman-teman, dan juga
Mungkin segitu aja dari kami. Aku terima kasih banyak buat Kak yang udah mau menyempatkan Thank you Kak. diri untuk datang di podcast Bingkel, dan juga untuk Arya yang sudah menemani aku untuk menjadi host di episode Bingkel kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye guys.